Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat yang sangat berharga yang hingga detik ini masih kita rasakan adalah nikmat dalam bentuk wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Allah Ta'ala telah menganugerah Islam itu sebagai satu-satunya agama yang kita miliki hingga detik ini, dan itu merupakan kenikmatan yang paling berharga dari seluruh kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Anak-anakku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada sore hari ini kita bahas salah satu surah yang terekam dalam Al-Quran, surah 61 ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang telah saya bacakan di awal mukadimah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Maknanya, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, maukah kalian akan aku tunjukkan sebuah perniagaan yang tidak pernah merugi sepanjang masa? Maukah kalian akan aku tunjukkan sebuah perniagaan yang dapat menyelamatkan Anda dari azab Allah Subhanahu wa taala? Jadi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, menyampaikan kepada kita bahwa ada sebuah perniagaan yang tidak pernah kalian rugi. Pertanyaannya, apa sih perniagaan itu? Bentuknya seperti apa? Anak-anak sekalian, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pada ayat yang berikut, ayat yang kedua, surat 61 ayat yang 11. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah
bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah Ta'ala memberikan informasi kepada orang-orang yang beriman, ya. Tu'minuna billah, berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa rasulih, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kalian disuruh berjuang di jalan Allah dengan hartamu dan jiwa ragamu. Itulah yang terbaik bagi kamu jika kalian mengetahui. Anak-anakku sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 4 perniagaan secara tekstual Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan dalam ayat 11 Al-Quran surat 61. Perniagaan yang pertama kata Allah, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan dalam sebuah hadisnya, al-imanu billahi wa tauhidu. Beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah dalam perjalanan hidupmu, dan jangan sekali-kali kalian masuk ke dalam zona fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Kalau kita sudah dengan ikhlas menyatakan, memproklamirkan diri kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, tentunya kita harus menghindarkan diri dari perbuatan menduakan Allah dalam kehidupan kita. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu atau tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, istilah lain daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mahabbah. Mahabbah itu kecintaan. Kecintaan kita sebagai hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya mahabbah, ya. Kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat-syarat yang harus terpenuhi ketika mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat yang pertama adalah mendirikan sholat. Jadi kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, syarat yang pertama yang harus kita perhatikan dalam memenuhi kehidupan kita adalah sholat, mendirikan sholat. Aqimis sholat li dzikri. Karena sholat itu, ketika kita mendirikan sholat, berarti kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian, sholat itu sangat penting dalam hidup dan kehidupan kita. Karena amalia sholat itu paling pertama kali dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil qiyamah. Awwalu ma yuhasabu alaihi bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Awal mula atau yang paling dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil qiyamah adalah as-salatu fa in saluhat saluha sa'iru amali. Manakala solatmu baik, maka baik seluruh amal ibadahmu. Fa in fasadat fasada sa'iru amali. Kalau solatmu elek, maka amalan yang lain juga ikut elek alias tidak baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian, solat itu sangat penting dalam hidup dan kehidupan kita. Ketika solat kita baik, maka amalia-amalia yang selanjutnya kita lakukan dalam perjalanan hidup kita, insya Allah menjadi baik kalau solat kita itu baik. Anak-anak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara terkait dengan solat, agar nilai solat kita itu menjadi sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aspek yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kaifiyah solat itu sendiri. Kaifiyah solat itu justru akan memberikan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah ta'ala akan memberikan penilaian kepada orang-orang yang mendirikan solat tadi. Anak-anak sekalian, di antara kaifiyah solat yang harus kita lakukan adalah tentunya merujuk kepada yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari takbiratul ihram, ketika bersedekap sesuai dengan tuntunan Rasulullah, pada saat ruku, ketika i'tidal, kemudian sujud, duduk antara kedua sujud, kemudian tahiyat awal dan tahiyat akhir, kemudian salam kanan dan salam kiri. Itu adalah bagian daripada kaifiyah solat. Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian, mari kita perbaiki kaifiyah solat ini dalam perjalanan hidup dan kehidupan kita, agar solat kita itu betul-betul sempurna, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan nilai pun nilai yang sempurna, nilai yang luar biasa Allah berikan kepada kalian semua anak-anak sekalian. Tapi ketika solatnya asal-asalan, apalagi saudara Dika ini ketika solatnya umpamanya ketika takbiratul ihram agak malas, ya, Allahu Akbar, tidak seperti itu, ya, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri di atas dadanya. Itu sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kaifiyah solat yang benar. Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian, ketika di antara kita meninggalkan solat, ketika anak-anakku tidak ada uzur, tapi meninggalkan solat, maka kata Rasulullah, kita telah masuk dalam zona man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jiyar. Barang siapa meninggalkan solat dengan sengaja, apapun dalihnya, kalau meninggalkan solat dengan sengaja, maka dia sudah berada pada zona kafaroh. Barang siapa meninggalkan solat dengan sengaja, maka kafirlah ia. Itu menurut pandangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan pandangan Abbas. Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian, sangatlah penting solat itu harus kita jadikan benteng pertahanan dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga seluruh amal ibadah yang lainnya fa insyaallah menjadi amal ibadah yang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, saya kira ada 4 perniagaan tadi, satu saja yang saya sampaikan agar ini menjadi perhatian kalian semua. Membutuhkan penghayatan yang sangat luar biasa agar dalam perjalanan hidup ke depan kita tidak boleh meninggalkan solat dengan dalih apapun. Aku iki apa? Aku iki tidak boleh, iki tidak ada. Ya. Harus kita lakukan dalam kondisi apapun. Kalau sakit, tidur. Kalau sakit, duduk. Tidak bisa duduk, tidur. Tidur juga tidak bisa isyarat. Isyarat tak bisa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau syarat saja tidak bisa, berarti kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, oleh karena itu anak sekalian, mari kita perhatikan solat itu sangat penting dalam hidup dan kehidupan kita, agar nilai-nilai amalia yang lain menjadi baik
kalau sholat kita itu sudah sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini yang bisa atau dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian sekali lagi anak-anakku, jangan kamu tinggalkan sholat, ya. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah dalam mengerjakan sholat itu. Fa insyaallah kita termasuk orang-orang yang senantiasa memperhatikan sholat itu dalam hidup dan kehidupan kita. Demikianlah, kurang dan lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.